لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir kita kapatang dengan beberapa hari sebelumnya kita lah membahas tentang qisas. Kini kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 180. Ayat 180 kau bicara tentang wasiat. Nah, jadi patang kisos kini wasiat. Kau lah lebih banyak ke hal-hal yang bersifat materi tentang aturan hukum wasiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Kata Allah Ta'ala, difardukan atau diwajibkan atasmu apabila telah hadir kepada salah seorangmu maut, yaitunya kematian atau tanda-tanda kematian. Jika dia meninggalkan beberapa kebaikan atau harta yang banyak, apa itu yang difardukan? Yaitunya wasiat. Bawasiat awak. Kuadonan lah do tandu kamati. Lah nampak tandu itu kan awak kau kan camat sudah kan, calon mati. Kau lah do tandu kau lah sasangu atau lah jariah atau lah nak taluk manga-manga lain. Bawa siap lain. Bawa siap lain. Kalau lah piang katibo mati tu kadang-kadang orang akan piang mati tapi alutnya mati lain. Tapi yang pasti ada kajian Islam yang namanya wasiat. Wasiat itu tentu adalah bagi orang yang punya harta. In taraka khairan. Kalau nyo ado meninggalkan peninggalan, ado meninggalkan harta, banyak harta. Kalau nak ado nan ditinggal tu ada kayak wasiat. Anak kadi wasiat ko bagi orang yang punya harta. Kalau darang awak banyak sama ko wasiat, wasiat kena nak kalau mati abah bisu mati aku buat nak amak yo je. Itu je dah sama ko wasiat. Nyo dan wasiat ko kaitannya adalah tentang kepemilikan harta. Banyak sawah awak, banyak ruko awak, banyak rumah petak, banyak megai, banyak piti. Tu lampiang-lampiang mati lain, bawa wasiat lah. Bawa wasiat, nyo berbeda, wasiat ko jo warisan berbeda. Lah, jadi itu sifatnya. Kalau seandainya
lah hampir nampak tanda-tanda kematian itu, maka hendaklah berwasiat. Kalau di dalam ayat itu disebutkan kasih wasiat, wa bicara ayat kurlu. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat dengan baik atau dengan benar, atau disebut dengan adil. Kalau dilihat dari tafsirnya adalah bahwa kok wasiat itu nak lebih dari sepertigo dari hartonan ditinggalkan, atau ndak lo boleh celai bawa wasiat kepada orang yang lebih kayu. Ini wasiat mau komiti mau bisua gian piti ambo kanu sekian ka paji tu so kalau paji ko kalau identik kayu tu anak kasih tu dah ndak lebih nang kadi wasiat itu sebanyak sepertigo, ndak lebih lo sebanyak nak diberikan dulu kepada orang yang kayu. Itu merupakan sebuah kewajiban. Itu merupakan atas orang-orang yang bertakwa. Bagi orang bertakwa tu dan takut kepada Allah Ta'ala. Tapi perlu kita jelaskan bahwa ayat ini adalah sudah mansuh dengan ayat miras. Miras itu adalah ayat tentang pewarisan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang aturan waris. Apa? Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh berwasiat kepada penerima waris atau kepada ahli waris. Berarti ayat itu yang semula disebutkan adalah berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat itu telah dimansuhkan. Mansuhkan itu adalah secara hukum itu dan dirujuk adalah tentang ayat waris. Ayatnya tetap ditulis, ada ditulis ikut proses perjalanan ayat ikut tadi, tapi secara pelaksanaannya ikut sudah dinasihkan atau dihapuskan, kemudian diikuti ayat tentang waris. Karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata liwarithin, ndak do wasiat ke ahli waris dah. Nya beda. Kalau wasiat itu sifatnya adalah sukarela. Ndak ada paksaan dah. Kemudian ndak dulu ditentukan dah siapa orangnya. Kalau nan ahli waris secara otomatis kalau awak meninggal, kemudian awak punya harta, lah meninggal awak dan harta awak kok lah diatur pembagiannya kepada ahli waris. Lah ditentukan jumlahnya bara, kemudian diberikan kepada siapa, itulah ditentukan di dalam pewarisan ilmu waris. Ada tuh aturan-aturannya. Jadi memang dari Al-Quran kemudian dari tafsir awak rujuk lo beko kajian fikih awak. Tapi kini memang dijelaskan di dalam ayat itu diwajibkan kepadamu apabila salah seorang di antaramu sudah hampir hadir kematian, yaitunya wasiat. Kasih wasiat. Kau dalam ayat itu disebutkan kedua orang tua, karib kerabat. Tetapi ayat itu dimansuhkan. Nanti dilihat di dalam ayat-ayat waris. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un alim. Ikolah masuk ke ayat 181. Maka barang siapa yang manuka atau mau ubah wasiat dari sebelumnya dari saksi, aku dulu nama dia wasiat, aku ubah wasiat kan, atau nya mewasiatkan sesudah barang yang ia dengar atau yang ia ketahui, maka sesungguhnya dosanya yang melakukan merubah-rubah wasiat itu adalah atas orang-orang yang merubah itu. Dosoe siapa mubah, aja nama nanggung dosoe. Duduk mubah wasiat kau. Kan kalau mencelek di TV kan ada film itu. Ada masalah-masalah wasiat kan. Cuk masalah-masalah wasiat kau patangka kesudahnya. Jadi yang pasti tadi kalau dijalian tak nan wasiat kau bukan kepada ahli waris,
Memang terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mulia wasiat ke ahli waris sepanjang mulia wasiat kepada ahli waris sepanjang izin lo dari ahli waris yang lain. Tetapi banyak yang berpendapat tidak mulia berwasiat kepada ahli waris. Satu, sama beko bingi bawa mengko si anu dapat banyak deh. Padahalnya kalau mendapat je jatah nanti dia menimbulkan le konflik lo, bertangka lo, bercakap lo kasudahnya. Banyak tu kalau awak menonton TV, dulu TV pokoknya dalam film itu masalah keluarga, masalah suami istri, kemudian masalah harta warisan, kemudian masalah wasiat, bertangka. Kalau kini kok kan orang memberikan wasiat kok dia dapat notaris, tapi kepemilikan hartanya itu setelah orang meninggal. Contoh si A nan akan memberikan wasiat pak, kemudian masih duit, bawa wasiat kasih B, dan si B kau tadi bukan ahli waris, tetapi sepanjang si A kau masih hidup, maka si B kau bisa memiliki harta dari si A kau tadi, karena belum berlaku pemindahan kepemilikan sebelum yang si A kau tadi meninggal dunia. Namanya wasiat kau lah bisa dieksekusi orang kini, bisa direalisasikan kalau seandainya yang berwasiat itu sudah meninggal dunia. Tak kata perlu ahli waris atau harta warisan. Kalau lah dibagi ahli warisan lah meninggal lo, keluarga aku tadi orang dan akan yang memiliki harta warisan alam meninggal baru bisa dibagi. Kau masih duit itulah yang dibagi ya. Itu berang dah sudah mati dah itu. Nah, jadi kau adolo nak mencuba mau ubah wasiat, kau ditutupkan wasiat kau. Lah sudah ngah wasiat kau lah diketahui kau ala nyubah je, bahana sesuai je dapat sesuai, bahana sesuai je kepentingannya, nyo tukar-tukar, nyo ganti-ganti je. Mungkin itu terjadi. Mungkin kan? Banyak nanti kata manusia aku kalau mencelik harap tu kau nak dorleh mau nusanak seorang lah, mau baradia kakak lah. Kalau lah soal harap tu kau habis-habisan, bertangka, bercakap, bunuh. Makanya kalau ada bunuh dulu kajian tentang kisah. Dah muasa sembarang bunuh ya udah enggak. Tapi faktanya terjadi tak kata. Lah ado lo muko kepo, lah mandapik lo muko kailangan. Samulah kalau lah soal membagi go, dak boleh dong. Baanan cangku ada nang kabanyak, ada nang kabalabiah, adanya dapik orang bului lah. Amangko dijelaskan di dalam Al-Quran, kau ada mencuba merekayasa, kau ada mencuba merubah-ubah. Karena memang kalau digambarkan oleh Allah Ta'ala, peluang kemungkinan perilaku manusia tak itu berarti yo nang kamu ubah, nang kamu rekayasa sesuai jo kepentingannya masing-masing. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa inna ma ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Sesungguhnya dosanya adalah untuk orang-orang yang mau berubah atau yang menuka-nuka itu tadi. Karena bahwa innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala kau maha mendengar. Ada di kecian ada orang nak berwasiat tu didengar ada Allah Ta'ala. Aku adolo nak mau berubah, yakin bahwasanya Allah Ta'ala tu maha mendengar. Kalau lagi bakaji, lagi bagamu yo, Allah ku maha mendengar. Ada dalam pangana itu Allah Ta'ala tahu. Tak boleh kalau seandainya lah ada ikrar, lah ada ucapan. Maka banyak di rumah sakit, kalau lah ada sakit-sakit orang tua itu lah boleh wasiat. Kadang-kadang kan ada lo wasiat ko, ada lo orang terdekat di pasal-pasal tulis. Biar pena aja, biar mati le, tulisan go aja dari tanganan tu. Karena dulu ada takah tu. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar apa yang dikatakan oleh yang berwasiat, maha mengetahui alim dengan apa yang dilakukan oleh orang penerima wasiat. Nanti akan dibalasi oleh Allah Ta'ala. Berarti dikunci bahwasanya segala karaju awak, segala perbuatan awak itu didengar oleh Allah Ta'ala,
diketahui di Allah Ta'ala. Segala nama pembuat itu sudah pasti akan dibalik di Allah Ta'ala. Itu adalah ayat 181. Kemudian ketiga ayat tentang wasiat ke. Lanjutan pada ayat berikutnya, faman khaba min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang takut atau khawatir dari orang yang berwasiat, kok cemeh orang wasiat kok kepada terkait dengan terjadinya janafan, penyimpangan atau ala nama itu menyimpang dari yang benar dek bebek salah nyo tuka-tuka cemeh, atau khawatir cemas takut seandainya inyo bebek dosa, atau dengan bahwa sengaja inyo dengan menambah ates sapatigo, atau menghususkan mengeluarkannya memberikannya kepada orang yang kayo, fa aslaha bainahum, maka seseorang itu mendamaikan di antara mereka. Antara satu, antara orang yang berwasiat dan orang yang diwasiatkan baginya dengan satu urusan dengan adil. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa dalam hal penyelesaian kuliah tuh. Diselesaikan berarti kalau bahasa wa'ego untuk menghindari terjadinya mau berubah atau menambah-nambah atau memberikan kepada orang yang kayo, maka perlu pihak ketiga. Kalau bahasa orang kini kau ada nama notaris, disimpanlah di notaris. Ya di notaris enggak? Biasanya pengacara atau notaris? Di notaris. Itu dicatat dia meninggal, kemudian notaris kan menyampaikan. Berarti itu kan ada kekuatan hukum namanya. Jadi kalau ada yang menyelesaikan seperti itu, maka itu tidak ada jenis dosa. Yang pasti yang perlu menjadi catatan bahwa tidak boleh berlebih dari sulus ko sepertiga artinya. Sepertigo. Tidak boleh tertambah kau punya harta. Kemudian dibagi aja ke sadue warisan kok wasiat kok wagiannya ke orang contohnya waduh nak kayu kini wagiannya lah ke tongko Sulaiman lah ke sadue aja bagiannya kamu ke sini tuh untuk ahli warisan balik anda boleh lo balabiah dari ukuran itu atau dia lah ke pondok pesantren kok supaya banyak anak-anak yang bisa mengaji. Tetap perlu menjadi perhatian itu bahwa kok kaba wasiat dah boleh lebih dari sapatigo. Kemudian wasiat awak ko kan gunakan untuk kemaslahatan tak tolong lo biasanya kalau di TV itu bahwa wasiat ka pembantu ko do pembantu nenek lo hanya dia wasiat katu atau ko orang-orang yang selama ko membantunya lah. Dia selama sakit dan diberikan perhatian dari orang tu, kemudian dia wasiat seperti hartonya atau di bawah tu. Nah, kemudian kalau untuk ahli waris, kalau soal waris itu adalah kajiannya tu. Biasa di dalam surah An-Nisa tu banyak pembahasan tentang warisan terkait menikah, jiko sya menerima itu tentang ada ilmu faraid, ada ilmu waris-warisan. Jadi ayat itu menceritakan bahwa bagi orang yang memiliki harta awak banyak, kemudian lah yang meninggal, kemudian di situ tuh ada peluang dari awak untuk awak memberikan wasiat. Tentu wasiat menjadi sebuah solusi lah mengangkat atau membantu orang-orang yang barangkali salah moko dekat, mungkin membantu atau melayani atau mendampingi atau ada niat tertentu bagi awak untuk membantu orang tersebut. Yang pasti orang yang akan dibantu itu adalah orang yang tidak masuk, yang diwasiatkan itu adalah
yang tidak masuk kategori ahli waris. Lah, lalu kemudian kalau ada yang manuka-nuka merekayasa mau berubah lah disabui Allah Ta'ala. Apapun tindakan yang namanya mau ubah dari kesepakatan awal lah dibuat catatan, lah disampaikan dia orang memberikan wasiat, kemudian dirubah-rubah, kemudian direkayasa, maka perbuatan seperti itu adalah tindakan yang berdosa. Dosa lah bagi orang nan mau ubah tuh. Jadi sagalo urusan-urusannya itu inyo yang menanggung. Karena segala perbuatan apulailah melanggar dari ketetapan, melanggar dari apunalah diwe, maka kasadonyo akan mendapat konsekuensi, yaitu dosa. Kalau lah dosa dipabuat, tentu akan diterima balasannya dibalik dari Allah Ta'ala. Itu poin-poinnya. Kemudian kalau seandainya ada khawatir menyimpang tadi mubah detek kan. Kalau ayat 181 menceritakan hukuman bagi orang yang mencoba untuk merubah atau mengganti atau menuka-nuka. Kalau ayat berikutnya 182 itu adalah kalau seandainya khawatir kok ada yang menyimpang, kok ada dan tidak berlaku adil dengan cara menambah, maka perlu kalau sifatnya mediasi untuk mendamaikan antara orang yang berwasiat dengan yang diberikan wasiat, itu tuh boleh. Tidak ada dosa tuh. Fala itsma alaih, maka tidak ada jenis dosa pada demikian. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada 3 ayat. Ayat 181 182 itu adalah di surah Al-Baqarah juz 2 itu menjelaskan tentang hukum wasiat. Kode dan kabar wasiat. Nah, jadi definisi wasiatnya di situ tidak seperti definisi wasiat nan salamoko terjadi di awak. Cara pemahaman awak kan wasiatnya yang sifatnya pasan-pasan saja. Kalau itu wasiatnya pasan yang terkait dengan kepemilikan harta, pemindahan harta dari sang pemilik yang meninggal. Kalau lah meninggal itu malah jangan pesan lain, tapi nyoba pasan tentu sebelum meninggal. Kalau nyoba meninggal, kau pasan dia itu mimpi lah itu. Jangan meninggal, kemudian mau pasan dia lah. Itu tentu perlu bertanya, wak siapa mau misian kawak. Itu yang terkait dengan wasiat. Nah, jadi yang pasti wasiat itu beda dengan warisan. Warisan yang sudah ditunjuk orangnya, sudah ditentukan orangnya, kemudian sudah ditentukan jumlahnya. Kalau anak bara ada PE, kalau istri bara ada PE, jaleh hitungannya kalau lah meninggal. Tapi kalau yang namanya wasiat itu sifatnya adalah sukarela. Si anak ketujuh dia orang dulu lah, nana punya harato. Mana ketujuh deh? Si anak ketujuh dia wak, pilih lah. Nah, aku ada nak kabar wasiat gini, lah. Tulis lah wasiat tu sampailah ke orang tu. Kemudian atau jalo kemudian menimbulkan masalah lo nanti kalau di bagian ahli waris awak. Bercakap lah beko, batang kalau bawa kau siapa mau pilih bingi beko, batang itu mengkonyo hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la wasiyata li warisin. Tidak ada jenis wasiat untuk ahli waris. Memang ada beberapa pendapat menyatakan itu tidak boleh, akan menimbulkan kecurigaan, kesalahan, menimbulkan kecemburuan, tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti itu
tidak bisa dieksekusi. Kalaupun ada yang akan berwasiat kepada ahli waris, dengan catatan ahli waris yang lain harus setuju. Kalaupun seandainya itu nyoba wasiat ke ahli waris, dibagi dulu hartonya tuh ke ahli waris. Itu noleh kalau untuk ahli waris pak, bahibah dihibahan di ahli waris nalamanimu tuh ke orang dan diwasiat tadi. Itu kalau seandainya ke ahli warisnya. Tapi wasiat kan jelas tadi. Kalau di jalan di hadis Nabi, tidak ada wasiat kok ditulis kalau di dalam tafsir kok la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris dok. Hukumnya ada wajib atau sunnah atau mubah. Kalau tidak boleh berarti terlarang berarti. Wasiat itu hukumnya bagus. Kalau makna sifatnya sukarela. Kalau ayat sebelumnya menceritakan kok ayat nak baca kok kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Secara hukum awal disebutkan bahwa difardukan atau diwajibkan kepadamu bagi orang yang lah nampak tanda-tanda kematiannya wasiat. Tapi ayat kok kanlah dibatalkan. Ayat itu secara hukum maka dinyatakan wasiat itu kan sifatnya sukarela. Tidak bawa wasiat, ada mau ke wasiat, tidak. Jadi kok kamu tidak diwajibkan. Jadi kok kamu wasiat, silahkan. Sifatnya sukarela, sambung takah sedekah basadekah ada pintia basadekah Tapi kan ayatnya kok sebelumnya kan ayat kok menyatakan kutiba. Tapi kan sudah namanya mansukh, dinasehkan. Jadi di dalam ilmu ulumul Quran, maka kalau membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, ada di dalam namanya ulumul Quran itu kajian nasikh dan mansukh. Ayat kau secara hukumnya itu sudah dihapus atau lah tidak dieksekusi hukumnya kodok. Tapi secara penulisan dan dia pilih ya ayatnya tetap tertulis, tercantum. Ya hukumnya dihapus. Kan ada satu ayat dengan ayat lain ada munasabah namun ada korelasi, ada hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Contohnya ada ayat sebelumnya membolehkan, kemudian akhirnya dibatalkan gitu. Oke, itulah kajiawa bagi dan punya harto. Tanya ibu. Ya. Jadi artinya kalau awak misalnya punya harta kekayaan dalam bentuk tanah misalkan. Ya. Jadi tidak bisa awak mewasiat ke anak gitu. Enggak. Kasih aja jadi. Wasiat tapi ke orang selain ahli waris. Wasiat ke bohong. Yang ahli waris kau nyolah ada pembagiannya, nyolah kamu dapat jatah dari peninggalan awak. Lah mati waktu nan jatah dari ahli waris awak, kau nyolah kamu dari muanya kau. Diagih nyo kamu dari muanya. Nyo beda situ. Kalau warisan sifatnya tidak ada pemberian oleh. Nah sifatnya lah secara otomatis lah meninggal seseorang, maka harta peninggalannya itu adalah untuk ahli waris. Dan ahli waris adalah tingkatan-tingkatannya. Adonan satanga, adonan sapa adonan sapa tigo, adonan sapa rampe, ada sapa lapan. Jadi wasiatku ya. Kewenangan lain. Iya, arti suatu pernyataan. Iya, suatu pernyataan, suatu ikrar, suatu apalah namanya itu pesan yang disampaikan untuk mengalihkan harta awak, tidak lebih lo dari sapatigo dok kepada orang lain yang bukan ahli waris. Nanti kok awak kan mengaji fikih kok kan awak mengaji tafsir dari ayat kok ini, lalu kemudian nanti bisa awak telaah di dalam kajian fikih. Nyo fikih wak ini kan masih kajian wudu warga. Sudah nanti baru lo masuk sholat, baru lo masuk tentang muamalah. Beko sampai lo kepada warisan. Masuk lo beko wasiat. Yo banyak nak kau kaji le, banyak nak kau pelajari le. Jadi kini awak mendudukan menurut hukum Islam. Nang kini kau awak membaca dan tertulis di dalam Al-Quran berapa? Kau awak cari tafsirnya. Nanti penjelasan. Tapi secara umum
kalau dijelaskan juga di dalam tafsir ko tadi. Yang pertama kan asal kata disabian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira nil wasiyatu. Kalau orang tidak mempelajari ulumul hadis, seakan-akan kau lah wajibnya dia kau wajib wasiat. Karena tak tulis awak merujuk kepada Al-Qurannya, awak merujuk kepada ikut Al-Qurannya, indak ke hadis dah, indak ke pesan-pesan ulama-ulama dah, bisa salah kaprah kok. Padahal ayat itu tadi itu sudah mansuh dengan adanya ayat tentang warisan. Mengkonyo ngajinya ada Al-Quran, ada hadis, ada lo kajian ulumul Quran, ada ulumul tafsir, banyak. Karena kalau nanti tulis aja nanti baca kok salah kaprah. Nah, padahal di situ disebutkan wa hadza mansukhun bi ayatil miras. Ayat ini sudah mansuh dengan ayat warisan miras. Dengan hadis la wasiyata liwarisin rawahu Tirmizi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, itu yang banyak yang salah kaprah. Banyak yang salah tafsir pertama, yang salah kaprahnya tuh mendefinisikan wasiat. Nah, wasiat kok kaitannya adalah dengan pengalihan harta bagi orang yang akan meninggal dunia kepada orang lain. Selain ahli waris. Kalau bapak sanwa di kuburan di dia nu iyo meninggal waktu lah urusan anu lo itu. Urusan orang naik duit lo itu. Ahli waris sudah pasti itu ya. Ahli waris lah pasti. Itulah kemana rimo. Itulah ada ketentuannya tuh. Lah ada ketentuannya, lah ada urutannya, lah ada ditentukan jumlah besarannya. Kalau yang wasiat itu sifatnya sukarela. Jadi si aja orangnya cuma dibatasi asalkan jangan orang kayu lah. Asal jangan lebih dari sepertiga. Lebih sepertiga dengan orang kaya. Itu aja itu. Eko sebagai wak dasar untuk mengkaji lebih lanjut tentang wasiat. Kau kan jarang-jarang lo dibaca juga, jarang-jarang lo dikaji. Sebab asal muka wasiat, seakan-akan wasiatnya karena bahwa wasiat mungkin wasiat kono mak bisua. Tolong jaga dia. Kalau namanya Nabi Yakub wasiatnya karena mata budu namin ba'di. Anak sudah bak meninggal bisua, sian yang bersambah, ali bersambah, bersambah Allah Taala. Itu nampasannya Nabi Yakub kepada anak. Kalau Nabi kan mengajian, aku tinggalkan 2 pusaka kepadamu. Jika kamu tetap berpegang teguh kepada yang 2, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu wasiat Nabi. Itu nanti ingin ada Nabi. Awak kok ada nam punya harato lah. Dia bawa wasiat wajah harato awak. Kau nak ada harato awak, perlu nak kau wasiat lain. Nah, itulah kira-kira kajian awak pada pagi kini. Temanya kini kau lah masuk agak mengerucut kini tentang wasiat. Kalau lanjutan kau ayat berikutnya kau tentang puasa lah gua. Berarti besok puasa kejiwa lagi. Nah, masuk puasa yo. Nah, itu kalau ayat Al-Qur'annya awak bukan membacanya secara tematik, tetapi secara urutan dari awal sampai berikutnya. Kalau tema-tema tertentu, baca dia itu di surah Baqarah, surah An-Nisa dan seterusnya. Kalau kini adalah awak mencarinya secara berurutan saja dulu. Barangkali itu kira-kira kajian tafsir awak pada subuh kini. Semoga itu menjadi pembelajaran bagi awak untuk kita kembali mengingatkan mengulang-ulang kaji awak supaya kaji nan wa ulang-ulang ko takana aja awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.